Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 7. Pada kesempatan kali ini masih seputar klasifikasi materi dan kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Selamat belajar. Campuran merupakan gabungan dari beberapa jenis zat yang masih memiliki sifat zat penyusunnya. Komponen zat penyusun ini dapat kita peroleh kembali dengan cara melakukan pemisahan. Berikut ini adalah beberapa metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Penyaringan digunakan untuk memisahkan zat campuran heterogen berupa padatan dengan cairan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Contohnya yaitu penyaringan santan, pemisahan air dari teh, penyaringan jus jambu dengan biji, penyaringan air sederhana, dan sebagainya. Kita akan mengenal istilah residu atau zat sisa hasil penyaringan, kemudian filtrat yaitu zat hasil penyaringan. Metode pemisahan campuran yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Alat untuk sentrifugasi disebut sentrifug. Di dalam sentrifug, campuran dalam tabung diputar secara horizontal sehingga cairan dan padatan akan bergerak ke arah luar bidang putaran. Dengan demikian, padatan akan berkumpul di dasar tabung. Campuran akan dibagi menjadi dua fase, yaitu campuran yang disebut dengan supernatan dan padatan yang mengendap disebut pelet. Sentrifugasi digunakan untuk memisahkan sel darah merah dengan plasma darah. Metode pemisahan campuran yang ketiga yaitu distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat berpisah. Destilasi adalah pemisahan air dan garam pada air laut menjadi air murni, kemudian pembuatan minyak kayu putih dan pembuatan parfum. Metode pemisahan campuran yang keempat yaitu kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap atau absorben dengan zat penyusunnya, atau berdasarkan perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Kromatografi dibagi 4 jenis yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Selanjutnya sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan campuran zat yang memiliki sifat menyublin atau perubahan wujud padat ke gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublin. Contohnya yaitu sublimasi pada iodin. Pemisahan campuran yang keenam yaitu evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Proses evaporasi dapat dilakukan pada campuran materi yang memiliki perbedaan titik didih seperti proses pembentukan garam dan air laut. Metode pemisahan campuran yang terakhir yaitu atraksi magnetik. Atraksi magnetik adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat penyusun campuran. Contoh, pemisahan serbuk besi yang bercampur dengan tanah atau pasir. Oke, demikianlah pembelajaran kita tentang metode pemisahan campuran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam sehat.